Hai everybody, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, terus semangat dan terus bahagia menjalani hari-hari kalian. Di sini aku mau baca Selingkuh by Kalu Latana. Sebelumnya aku mau izin kepada Kalu Latana selaku penulis Selingkuh untuk aku bacain ceritanya. Oke? Langsung aja kita baca. Bab 2, perkara 250 atau 250, ya itulah ya. Nara mengatur titik tuju juga titik jemput dalam aplikasi ojek online-nya. Namun ketika muncul menu konfirmasi, jari Nara malah berhenti. Wajahnya menatap kendaraan yang berlalang depannya. Sebagian besar anak-anak sudah pulang, termasuk Rega dan Keisha yang tadi melambai kepadanya. Perasaan Nara masih sejak kacau, meski berulang kali ia menekan diri untuk tidak merasa begitu, tapi ternyata hatinya lebih bebal dari yang dia kira. Rega tak salah mengatainya kekanakan, dirinya ternyata memang seperti itu. Nara mengulir ponselnya, keluar dari aplikasi itu, niatnya ia berjalan untuk menyetop angkot. Mood Nara setidaknya harus diperbaiki dulu sebelum ke rumah. Mungkin mewujudkan keinginannya pergi ke toko buku, dan hasilnya tetap terlalu buruk. Nara merasa senang begitu novel bergenre fiksi sejarah yang diancaranya sudah ada di dalam genggaman. Kini suasana hatinya baik, Nara bisa tersenyum dan bahkan ia ikut menyanyikan lagu yang diputar di sana. Nara juga tak langsung pergi ke kasir, ia akan memanjakan dirinya dan membeli beberapa buku lainnya juga. Kebetulan uang jajan bulanannya sudah ditransfer sama papa 2 hari lalu, dan ada bonus karena Nara menang lomba. Itu kayak buku punya Pak Abdi. Nara membekap mulutnya agar tak menjerit, sementara matanya sudah berbinar melihat buku kumpulan soal kimia yang pernah gurunya rekomendasikan. Itu buku yang diterbitkan sudah lama, hingga keberadaannya di pasaran cukup langka, dan Nara sangat mensyukuri keberuntungannya yang bisa mendapatkannya sekarang. Nara setengah berlari untuk meraih buku itu, namun dari arah berbeda sebuah tangan juga meraihnya. Nares, ucap Nara begitu bersitatap dengan orang yang kini memegang buku yang sama dengannya itu. Si menyebalkan itu, kenapa bisa-bisanya Nara bertemu di sini sih? Nara menarik buku itu, namun detik berikutnya Nara juga melakukan hal yang sama, hingga buku itu bergerak ke kanan ke kiri mengikuti siapa yang memberikan tenaga lebih duluan. Nara melapatkan gigi dengan mata yang agak dipelototkan pada cowok itu. Kalau duluan, tangan gue nggak mungkin bisa pegang bukunya, balas cowok itu dengan raut datarnya. Mungkin jika dinarasikan, maksudnya dia tak akan kalah hanya dengan pelototan Nara. Tubuhnya lebih besar, Nara akan terpengaruh oleh ancaman jarak pendek itu. Tapi keduluan yang lihat, gue lihat buku ini dari jauh. Ada saksi buktiin gue atau lo dulu yang lihat? Nara bercecak. Susah ya ngomong sama cowok yang mungkin ketika dalam masa penciptaannya tidak sengaja tercampur cairan resin sampai keras seperti ini. Nara memang sudah mengira jawaban sarkas cowok itu. Justru sangat bukan Nares jika dia mengalah dengan mudah pada Nara. Namun tetap saja ketika mendengarnya langsung Nara juga kesal. Padahal Nara selama ini mewanti-wanti untuk tidak berurusan dengan cowok itu sebagai bentuk cinta pada kondisi emosionalnya. Perlu mentarikam CCTV sekalian, bukan hal buruk pada dicoba. Nara memutar bola matanya. Biasa aja, harus repot sejauh itu hanya demi menentukan siapa yang lebih dulu. Nara mengangkat tangannya, dan tanpa harus ada komando, Nara juga mengangkat tangannya untuk tidak memegang buku. Kertas gunting batu. Tangan Nara dan sama-sama terulur membentuk batu. Kertas gunting batu. Ulang Nara yang langsung mendapatkan kekalahan dengan senyum satu sudut dari Naras. Karena kini dia menang, Naras menarik bukunya. Namun dengan cepat Nara juga membuat pertahanan. 3 kali itu lebih fair. Enggak, lo tanya aja yang 3 kali itu yang lebih fair. Naras berdecak kemudian menurut. Mungkin karena semesta lebih mendukung orang jujur, Naras menang telak. Kok gini sih? Nara bergumam tak percaya. Ia memandang buku itu dengan raut cenduk. Bisa dipas nggak bisa, kita kan barengan menulis buku ini. Masa cuma ditentuin pakai kertas gunting batu? Naras menatap datar. Jika dirincikan mungkin akan cukup menyakitkan untuk didengar, karena dia pasti akan mengatai Nara yang mengacak suit pertama, namun dirinya diri yang denial pada hasilnya. Si paling gak bisa terima kekalahan. Mirror please, bukankah dia yang tidak bisa menerima kekalahan sampai ada aura permusuhan seperti ini? Nara menggerutu dalam hati. Bukan soal gak terima kekalahan, tapi buku ini penting buat hidup gue. Pak Arbi bilang kimia Nara harus ditingkatkan. Dan menurut lo, gue ngambil buku ini cuma karena iseng. Ya gue tahu, tapi lo kan lebih dekat Pak Abdi, jadi bisa pinjam punya Pak Abdi. Jadi yang lebih butuh itu jelas pihak gue. Nara menarik buku itu, namun Nares tetap kuat mempertahankan. Ras, lepasin, ini punya gue. Tekan coba itu tak mau kalah. Halo kakak, ada yang bisa saya bantu? Ucap seorang perempuan penjaga toko itu. Mungkin dia mendengar keributan hingga akhirnya datang menghampiri. Ini kak, kita ambil barengan, nggak adil kan kalau siapa yang beli ditentukan pakai kertas gunting batu. Wanita itu melirik bukunya masih dipegang posesif oleh kedua belah pihak remaja itu. Ini emang nggak ada stoknya sih. Penjaga itu kemudian memperhatikan seragam Naras dan Nara secara bergantian. Kalian satu sekolah ya? Nara mengangguk. Kita satu kelas. Nah, bagus banget. Kalau kayak gitu, kakak-kakaknya kenapa nggak barengan aja bukunya? Nanti giliran atau kakak bisa belajar bersama. Nara menatap Naras dengan berdiri atas yang terangkat.
dirinya dan makhluk nyebelin itu. No, bukannya diskusi, mungkin malah kejahatan-kejahatan yang terjadi. Nggak kak, itu bukan solusi. Nara menggeleng-geleng. Untuk sementara aja kak, kakak bisa simpen kontak kakak di sini. Nanti kalau ada lagi saya hubungin kakak. Gimana? Wanita itu menatap Naras dan Nara bergantian. Kakak-kakak kan sama-sama pengen bukunya. Kebetulan kan bukunya juga barengan. Menurut saya ini solusi terbaik. Belum lagi kakak-kakak bisa lebih hemat karena belinya potongan. Tapi nggak mau sama Naras. Titik Nara kacau. Lebih pada merengek. Ya udah, berarti buat gue. Nara menapiskan bibirnya dengan mata kembali melotot. Gak mau barengan kan? Ya udah, bukti aja. Lo tuh ya nggak bisa gitu ngalah aja. Kalau ngalah itu mudah, kenapa nggak lo yang lakuin? Ya asik banget. Nara kehilangan kata. Sekarang ini bisa mengasihkan cewek akan menjadi pacar Naras. Naras sepertinya tak punya kalimat dalam kamusnya soal memperlakukan cewek dengan baik. Apa itu ladies first? Di mata Naras semua sama saja, tak ada alasan untuk dia mengalah. Siapapun lawannya, duel ya duel. Orang yang terlalu suportif ternyata merugikan juga ya. Oke, barengan. Final Nara pada akhirnya dia tak punya pilihan. Penjaga itu pun tersenyum lega yang kemudian pamit pergi. Nara melirik sini Naras sebelum berjalan ke arah kasir. Meski masih ada yang ingin dia cari, namun moodnya terlanjur rusak. Mungkin lain kali dan Nara harus pastikan dulu berdoa dengan amin paling serius agar tak pergi menarik tokonya lagi. Harganya untuk 4.500. Gue bayar 37.500 nya dari lo. 37.250, ucap Naras menegaskan nominal yang harus sama-sama keluarkan. Mana ada uang 250? Harus ada kan? Mulut Naras sedikit menganga, kesabarannya teruji. 250 doang loh ini. Naras tidak akan mendadak menjadi tunawisma karena mengeluarkan 500 rupiah. Ngomong-ngomong, kita harus bayar masing-masing 50%, bukan 50,3% dan 49,7%. Ini tuh bisa dibuletin. Lupa sama konsep rounding, nggak bakal disita KPK juga. Nara maksud bacanya. Lagian sekali lagi, mana ada uang 250? Lo keluarin 37.500 juga keluarin Rp 37.500. Itu jadinya 75.000. Nara berucap dengan gigi yang merapat kuat, greget lama-lama. Dan seolah tak peduli dengan kondisi emosi lawannya, Nara hanya menyodorkan telapak tangannya. Nara menahan mulutnya agar tidak mengumpat. Ia pun mengeluarkan dompet dan bahkan harus membuka kotak pensil untuk mencari 500. Setelah dengan kegondokan yang mencapai level maksimum, Nara menyerahkannya pada Naras. Apa? Tanya Nara begitu Naras membalikan uang 500-nya. Jangan bilang setelah perdebatan perkara 250 itu, sekarang dia mau bilang kalau cukup dia yang bayar itu. Masukin kotak. Nara pun melihat arah yang dituju sebuah kotak amal. Ini sangat tidak maunya seorang Naras ngalah sama Naranya. Lebih memilih disedekahkan daripada untuk Nara. Padahal diberikan pada Nara, hitungannya pun tetap sedekah kan. Kalau mau sedekah yang gede sekalian. Nara mendengkus, kemudian mengeluarkan uang 5.000 dan dimasukkan ke dalam kotak itu bersama si 500. Ini sumpah ya, kalau seandainya Naras punya pacar, cewek itu pasti akan menjadi nggak beruntung di dunia. Nara meletakkan buku yang ia beli di atas meja. Belajar. Setelah berdebat yang alot lagi, akhirnya Nara berhasil untuk membawa pulang buku itu terlebih dahulu. Nara menarik kursi kemudian duduk. Tidak ada niat berganti baju atau mandi terlebih dahulu. Nara hanya mencoba rambutnya agar tak menghalangi. Tangan langsung menyiapkan buku dan pensel untuk mengerjakan soal-soal dari buku penuh perjuangan itu. Pak Abdi bilang soal yang ada di sini adalah soal-soal yang biasa muncul di Olimpiade. Untuk seorang seperti Nara, itu tentu sangat berharga dan sangat sayang menjadi melewatkan. Sampai patungan dengan cowok predikat menyebalkan itu. Kalau bukan karena buku ini, Nara tak mau berurusan dengan dia. Amanah Naras, nama dia Naraswara Mahanta. Dia memang seorang pintar yang namanya juga sudah tak asing saat pengumuman juara. Meskipun tak pernah sekelas, tapi dulu Naras satu SMP dengan dia. Kata orang, Naras itu mengagumkan, tapi bagi Nara biasa aja. Atau dirinya juga orang yang sering langganan juara. Mereka tak pernah akrab. Nara hanya sebatas kenal Naras karena Naras adalah lawannya di juara paralel. Setiap semester juara paralelnya pasti bergantian. Kalau tidak Naras, pasti Nara. Begitu sebaliknya. Satu-satunya momen Nara berinteraksi dengan cowok itu saat SMP adalah ketika mereka sama-sama jadi partner cerdas cermat. Waktu itu mereka tembus juara 3 nasional. Nara tak menyangka mereka dapat temukan lagi saat SMA. Terlebih mereka menjadi teman sekelas dan dari situ Nara terlebih merasakan sengitnya persaingan. Nara sebenarnya bukan orang yang kompetitif. Ia lebih pada orang yang sejalannya saja. Kalau juara syukur, kalau tidak ya itu memang pantas diterimanya. Namun karena Nara yang hidupnya terlihat begitu serius menciptakan situasi seolah Nara adalah lawannya, saingan dalam memperebutkan juara. Nara bisa melihat bagaimana Nara serius belajar sampai-sampai dia jarang interaksi dengan orang lain.
Prinsipnya, kalau ya penting dia bersuara, kalau tidak ya bodo amat. Mau ada orang jumbalitan di depannya pun tidak akan ia peduli. Itu sebabnya kalau kalimat yang bisa diucapkan Naras itu berupa sarkasme bagi Naras sendiri. Naras lebih baik diam saja, soalnya saat dia buka mulut pasti yang keluar kalimat lekrit. Sementara Naras tipe yang santai, Tuhan saja yang terlalu baik. Meski tak berusaha keras, dirinya tetap menjadi juara 2. Naras puas karena sesuai dengan effort yang dikeluarkan. Naras layak di posisi pertama. Mulanya masih adem seperti itu, namun ketika akhir semester 1 kelas 11 yang lagi-lagi karena Tuhan terlalu baik padanya, Nara menjadi juara pertama. Sepertinya dari sana Nara merasakan aura permusuhan dari Nara semakin pekat. Umpatan seperti itu bukan hanya sekali saja pernah Nara dengar, benar-benar cowok tak berperasaan. Pantas saja tetap jomblo, dia tidak tahu cara bersikap pada cewek. Ngapain malah mikirin cowok itu sih nak? Nara merogoh ponselnya menatap, kemudian menangkus karena isinya hanya notif all shop yang menawarkan voucher, tidak ada chat dari Vega. Kok kamu berubah sih? Kok telat sih Ras? Tanya Rafli begitu Naras masuk ke lapangan. Sorry, tadi gue beli buku dulu. Naras menjatuhkan tasnya kemudian bercongkok untuk berganti sepatu. Buku mulu yang lo urusin, kali-kali cewek kayak tuh kayak yang di sana. Rafli menunjuk arah tribun dengan dagunya. Diaman di sana dari Rike dan Risha yang tengah ngobrol entah apa. Yang jelas tangan mereka sedang berpegangan. Ini bukan pemandangan baru bagi Naras, namun responnya tetap merasa jijik. Orang yang tidak tahu malu merasakan apa secara terang-terangan. Di sekolah pacarin cewek paling pintar, di luar pacarin cewek yang paling humble. Gila, dua cewek itu sahabatan. Apa tertawa menggiling. Suhu apa perlu katanya pelatnya apa ya? Naras hanya mendelik sini sedang memilih fokus mengangkat tali sepatu. Lo gak ada niatan kayak gitu Ras, lo gak kalah cakep lo Ras dari deket jadi sampah maksud lo. Ya bukan sampah, masa muda katanya dinikmati. Menikmati dengan bikin orang lain terlihat menyedihkan. Tiba-tiba Naras teringat dengan wajah Nara, cewek yang tetap mengejar cowok yang jelas-jelas sudah mencampakkannya, tetap denial meski temannya itu jelas-jelas titisan iblis, sampai bikin jadi bego juga. Naras menggiling, sorry gue bukan orang sekurang perawatan kayak gitu. Tawa Rafli meledak. Si anjir lu anggap mereka orang sakit. Rafli memegangi perutnya, mulutnya tanpa saringan. Naras memang terkadang sadis, tapi juga menghibur di sisi lain. Ya kalau ada waktu luang anterin ke rumah sakit jiwa lagi. Haha, anjir perut gue. Nah, menurut kalian setuju gak nih? Ada yang mau dikomentarkan tentang bab ini? Nah, silahkan berkomentar. Kalau bisa komentarnya ditaruh di website aja deh. Kalau kalian nggak punya akunnya ya download dong ya, download dan dukung autornya Kalulatana. Dan sekali lagi aku mohon izin kepada Kalulatana dengan sangat untuk aku bacain ceritanya ya. Nah, sekian dulu untuk hari ini. Jangan lupa dukung aku dan ke autor. Next time, I love you all. Dadah.